Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa dipungkiri saat ini banyak orang tua yang kurang begitu memperhatikan pendidikan agama pada anak-anaknya, sehingga mereka hidup tanpa tuntunan. Faktanya, agama memberikan panduan lengkap dalam mendidik anak. Seperti apakah itu? Bersama kita telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu tuntunan Islam dalam mendidik anak. Ada Ustadz Husni Idrus. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan santri dan guru-guru dari Pondok Pesantren Azharul Khairat dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Dharma Muslimah yang keduanya berasal dari Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, terkait tema kita pada hari ini yaitu tuntunan Islam dalam mendidik anak. Bagaimana menurut Islam terkait pola asuh anak Ustadz saat ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurulillah wal fadlulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama, menarik tema yang kita bahas hari ini berkaitan dengan melibatkan pendidikan dalam rangka membangun generasi terbaik. Bagaimana kemudian pandangan Islam tentang pendidikan pada anak 1400 tahun yang lalu, Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah, lebih-lebih yang dibawa oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memproklamasikan bahwa Islam dinun syamilun. Dia adalah agama satu-satunya yang sifatnya universal. Universal itu tidak ada satu hal yang menjadi kebutuhan manusia di dunia ini, dari hal yang paling kecil sampai pada hal yang paling besar. Dari persoalan kebutuhan hari-hari, duniawi, sampai kemudian kebutuhan manusia pada kehidupan akhirat, kecuali kita temukan semua itu bisa dijelajahi dari syariat Islam, yang termanifestasikan melalui tiga hal. Pertama, Islam mengajarkan tentang akidah atau yang disebut dengan tauhid. Yang kedua, Islam mengajarkan tentang syariah atau yang disebut dengan aturan regulasi kehidupan. Dan yang ketiga, Islam mengajarkan kita tentang etika dan apa yang disebut dengan al-akhlaq al-karimah. Maka seorang muslim harus memperhatikan bahwa qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan dirimu dan keluargamu. Jadi menyelamatkan diri itu prioritas dulu, baru bisa menyelamatkan keluarga. Dan keluarga harus diselamatkan karena tidak bisa terpisah dari seorang bapak, tidak bisa terpisah dari seorang ibu, tidak bisa dipisah dari lingkungan keluarga, tidak bisa dipisah dari lingkungan masyarakat. Maka pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana kemudian pandangan Islam tentang pendidikan keluarga. Kalau keluarga itu terdiri dari bapak, ibu, kemudian ada anak, maka pendidikan ini seharusnya tidak dilakukan saat sudah berkeluarga. Tapi pendidikan generasi harus diawali sejak manusia merencanakan pembentukan keluarga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtaru linutfikum fa innal irqa dassas. Yang jadi calon suami, ya, jadi calon bapak, ikhtaru linutfikum, carilah seorang perempuan calon istri yang berpotensi baik gennya. Fa innal irqa dassas, karena sesungguhnya gen itu akan mengalir, nempel pada gen generasi. Darah yang mengalir sama kita itulah darah anak yang kemudian diikuti. Darah anak yang dinikmati oleh anak hari ini itulah darah dari kedua orang tuanya. Sehingga para ulama mengatakan al-waladu sirru abawaihi, bahwa anak adalah cerminan
dari kedua orang tuanya. Berarti Ustadz bukan cuma melihat dari penampilan fisik Ustadz ya? Ya, tidak sekedar dilihat dari penampilan fisik, tapi secara keseluruhan, termasuk ya Rasulullah SAW mengatakan tidak hanya pada hartanya, tidak hanya pada fisiknya. Kalau fisik habis, ya habis dengan masa. Yang tadinya ganteng jadi genting, ya yang tadinya muda jadi tua, yang awalnya pakai pengharum lama-lama tinggal remason dan seterusnya. Ya, tapi yang paling dimotivasi oleh Islam adalah pembentukan generasi adalah ya fadfar bidzatid dini taribat yadaka. Pilihlah yang beragama, maka generasimu pun akan menjadi beragama. Ya, nah oleh karena itu ini penting kiranya Gorontalo sudah mengajarkan kita dari dulu. Ya, sistem gen itu dia tidak putus dari seorang ibu, seorang bapak kepada anak. Sehingga Gorontalo bilang, wanu bunggilit orang punya anak, selalu yang disalahkan orang tua. Yo madal ti mamam. Ya, kalau tidak didapat dari mamanya, yo madal ti papam. Tidak didapat dari papanya, dari mamanya, yo madal ti nenek. Padahal ti nenek meilat dan seterusnya. Orang tuanya sudah meninggal dunia, tapi karena sistem gen itu potensi pertama membangun generasi, pilih gen yang baik. Karena sesungguhnya peradaban ini terbentuk sesuai dengan gen pilihan kita. Ya, saya kira pandangan singkat tentang pembentukan generasi pendidikan anak ya mewakili ku anfusakum wa ahlikum nar dan hadis ikhtarul nitfikum fa inal irqadasas tadi. Baik Ustaz, dalam syariat Islam adakah perbedaan dalam mendidik anak perempuan dengan laki-laki Ustaz? Ya, perbedaannya ada. Perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan perempuan itu harus dilatar belakangi dengan perbedaan psikologi. Perbedaan psikologi laki-laki dan psikologi anak perempuan itu berbeda. Dari sononya sudah begitu. Laki-laki itu diberi karunia oleh Allah sejak dia lahir, dan itu gen bapaknya, ada potensi akal yang selalu digali. Sehingga pertimbangan memutuskan sesuatu ketika anak jadi dewasa bukan pertimbangan perasaan, tapi pertimbangan rasio, pertimbangan akalnya. Oh, ini bisa. Sebelum saya memutuskan sesuatu, laki-laki biasa memikirkan dulu sebelum dia memutuskan kebijakannya. Berbeda kalau psikologi perempuan, dari anak-anak gen itu terus sampai dia dewasa. Didominasi anak perempuan ini sifat perasa dan kehalusan hati seorang ibu. Ya, kehalusan hati seorang ibu, sehingga terkadang kebijakan anak perempuan sampai kemudian dia jadi dewasa itu lebih didominasi dengan perasaannya, didominasi oleh rasanya, didominasi oleh kehalusannya. Sehingga orang bilang anak perempuan lebih banyak menangis daripada anak laki-laki karena sisi perasaan lebih sama perempuan. Sementara laki-laki sisi akalnya mendominasi daripada perasaannya. Maka ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membentuk generasi dan menyatukan psikologi ini harus dirangkai dalam bentuk syariat Islam yang namanya pernikahan. Maka itulah disebut zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa laki-laki dan perempuan harus disatukan psikologinya, dan cara menyatukan itu hanya satu jalan. Jalan itu disebut dengan syariat pernikahan. Baik Ustadz, masih terkait tema Ustadz. Ada anak yang membangkang terhadap orang tuanya, itu penyebabnya apa Ustadz? Dan adakah terapinya? Ya, ada beberapa indikator kenapa anak itu, pembentukan karakter anak itu, dia menjadi baik dan dia menjadi jahat, menjadi zalim itu ditentukan oleh beberapa hal. Yang dia tidak bisa terpisah dengan itu. Yang pertama ada sistem genetika tadi. Kalau orang tuanya dasarnya seperti itu, ya keluar dari anaknya generasinya seperti itu. Karena aliran airnya harus dicari di mana sumbernya. Ya, yang kedua adalah pendidikan atau karakter anak, baik dengan tidak harus dari sisi gennya. Tapi ada faktor yang mempengaruhi. Ada dua faktor yang mempengaruhi, Bu ya. Yang pertama adalah faktor lingkungannya, di mana dia tinggal. Anak yang kemudian dia tinggal di pondok pesantren mungkin berbeda dengan anak yang tinggal dekat pasar misalnya. Ya, anak yang tinggal rumahnya dekat masjid mungkin berbeda dengan anak yang tinggal dekat rumah sakit dan seterusnya. Jadi lingkungan itu yang mempengaruhi. Bagaimana kemudian dia mempengaruhi? Sesuai cakupan berapa banyak
dan apa semua yang didengar oleh anak. Jadi pengaruh ini kan inna sam'a wal basara wal fuada. Karakter orang terbentuk dari berapa banyak dia mendengar, berapa hal yang dia lihat. Profesor Dr. Zakia Darajat mengatakan penelitian bahwa seseorang itu terbentuk karakternya itu disebabkan karena lebih banyak melihat sesuatu. Dari cara melihat terbentuk karakternya. Di penelitian yang lain bahwa pembentukan karakter tidak saja dari orang tua, tapi bagaimana berapa banyak dia mendengar sesuatu. Tidak didengar dari orang tua, tidak dilihat dari orang tua, tapi lingkungan dia mendengar, lingkungan dia melihat, kondisi itu yang membentuk karakternya. Ini yang disebut lingkungan membentuk karakter anak. Yang kedua apa? Yang ketiga, samping ada genetika, kemudian yang kedua adalah lingkungan dia hidup, yang ketiga adalah baik tidaknya anak sangat ditentukan dengan siapa dia berteman. Idza jaraita khuluqan dani'a fa anta wa man tujarihi sawa. Jika kau berteman dengan orang baik, maka pasti kau akan jadi baik. Tapi kalau misalnya kau berteman dengan orang yang tidak baik, hanya ada dua kemungkinan, mempengaruhi, dipengaruhi. Jika iman kita lemah, kita dipengaruhi. Tapi kalau iman kita kuat, kita yang mempengaruhi. Terbentuknya karakter baik dengan tidak, ya, maka bisa dilihat dari faktor yang ketiga, yaitu ya pengaruh dari persahabatan atau pertemanan. Maka oleh karena itu, ya peribahasa mengatakan bertemanlah dengan penjual minyak wangi. Tidak beli minyak wanginya, tapi minimal nempel wanginya. Subhanallah. Jangan berteman, kalau mau berteman dengan tukang besi, ya tidak beli besinya, tapi saat kita duduk, ya bau kita sama dengan bau besi dan seterusnya. Ya minimal berteman dengan orang baik, ya baiknya tidak maksimal, tapi ada sisi kebaikan positif pada dirinya, maka kita akan dipengaruhi dengan kebaikannya itu. Saya kira itu faktor-faktor pembentukan dan sebab-sebab kenapa orang jadi baik dan kenapa orang tidak jadi baik. Kalau seandainya sudah terlanjur bergaul dengan lingkungan atau teman-teman yang tidak baik, Ustadz, apa sikap seorang ibu atau ayah, Ustadz? Pertama begini, kekuatan pendidikan karakter buat anak itu sebenarnya dasarnya pendidikan keluarga. Ya, pendidikan keluarga. Anak sebelum dikasih masuk di pondok pesantren, anak sebelum dia bergaul dengan orang lain, jika maksimal seorang anak hidup dengan keluarga yang baik, maka pendidikan keluarga itu bisa mewarnai kehidupan dia. Tapi kalau misalnya ya pendidikan keluarga tidak maksimal, tidak ada contoh teladan dari orang tua, tidak ada contoh yang baik dari kakak-kakaknya, maka pasti ya sikap seperti ini akan dibawa ke sana. Nah, orang bilang Ustadz so terlanjur melakukan sesuatu, nakalnya luar biasa. Ya, dan perbuatannya merugikan. Bagaimana cara mengobatinya ini? Ya, tidak kita katakan bahwa ini terlambat, tidak. Tapi sepanjang masa pendidikan karakter tidak pernah berhenti ya. Andaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bosan menghadapi Abu Jahal, jangankan Abu Jahal pamannya, menghadapi Umar radhiyallahu anhu ketika didakwai masuk Islam, dan Rasulullah punya sifat bosan mendakwai itu, kira-kira Umar tidak masuk Islam. Tapi Rasulullah mendekati Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tidak hanya didekati secara fisik, tapi didekati secara spiritual, di mana Rasulullah pernah berdoa. Di saat itu ada dua Umar yang masih sebagai penjahat Islam, yang memusuhi Islam. Tapi setelah didekati oleh Rasulullah, sudah terlanjur kelakuan mereka, tapi masih ada keberkahan doa Nabi. Allahumma izzal Islam bi ahadi Umaraini. Ya Rabb, ada dua kapalangi Umar, sayangnya mereka tidak di Islam, maka saya mohon kepadamu ya Allah, masukkan salah satu Umar yang jahat itu, masukkan dia ke dalam Islam. Fataqabbala rabbuhu biqabulin hasanin, maka yang diterima oleh Allah doanya Rasulullah dari Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang mendapatkan hidayah masuk Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi dia sudah terlanjur, tapi pendekatan fisiknya terus. Lebih-lebih pendekatan apanya? Pendekatan doanya. Di samping itu, jamaah sekalian yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kesalahan pembentukan karakter pendidikan kita, terutama kita di Gorontalo itu,
Anak tidak bisa berubah, padahal dia sudah terlanjur. Dia tidak bisa berubah karena apa? Lemahnya semangat orang tua untuk berjuang merubah. Jadi ada satu kalimat yang biasa ketika orang tua sudah lemah, dia bilang, ya biasa dia sampaikan ketika dia tidak bisa lagi. Dia katakan, sudah saja, Tino saja kan yang rasa itu, Teuti saja kan yang rasa itu, Mama khawatir nanti tidak betah, dan seterusnya. Salah satu kecelakaan pendidikan kita itu, ketika orang tua ya merasa lemah dan kalah berhadapan dengan karakter anak yang tidak baik. Yang terjadi adalah jika seperti itu, lemahnya orang tua, anak-anak tidak termotivasi, maka dia akan cari pola hidup yang berbeda, yang di luar daripada keluarganya. Berbeda ketika ada unsur pemaksaan. Yang mama tahu kau harus belajar, yang papa tahu kau harus ada di sekolah. Jangan sampai kau kembali, atau jangan sampai pendidikanmu putus, maka risikonya akan terjadi. Jadi kerasnya orang tua dalam konteks pendidikan itu sebenarnya unsur positif membentuk generasi. Dan lemahnya orang tua memperlihatkan kelemahan depan anak, musibah besar dalam pendidikan karakter anak. Saya kira itu. Masya Allah. Baik Ustaz, kita harus jeda sejenak. Ya. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik, ibu-ibu dan adik-adik, sekarang kita sudah berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhalauhi, saya santri kelas 11 dari PPS Ulia Gorontalo. Saya ingin bertanya, pertanyaannya adalah, apakah penting pendidikan bagi anak-anak? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah penting pendidikan bagi anak-anak? Ya, jawabannya penting sekali, bukan hanya penting, penting sekali. Jadi anak-anak itu kan usia setelah dia, jadi ada apa namanya fase pendidikan sesuai dengan usia anak. Misalnya sejak ibu mengandung sang bayi, pendidikan itu sudah ada, pendidikannya sudah ada. Jiwanya ibu itu jiwanya bayi saat dia masih dalam kandungan ibunya, toh, karena yang dimakan bayi itu makanan dari ibu. Ya, maka pembentukan karakter pertama sebenarnya dari psikologi dari seorang ibu. Kalau lagi mengandung misalnya, kemudian lagi marah-marah, biasanya yang lahir anak yang pemarah. Kalau yang lagi diam dan seterusnya, tidak banyak komen, lahir kamar dia pendiam dan seterusnya. Sejak anak dalam kandungan ibu itu terbentuk dari pola komunikasi ibu. Maka oleh karena itu fase pertama itu saat anak itu berada dalam kandungan ibu, maka disunnahkan, disukai memperdengarkan kalimat-kalimat yang baik kepada anak atau kepada bayi yang masih dalam kandungan dengan cara yang kita bisa lakukan. HP diambil, diputar apa namanya, qorinya atau qariahnya atau hafidhanya. Sebelum tidur sampai kemudian kita tertidur, kita dengar itu atau kita posisikan HP itu di samping perut kita. Secara medis dan biologis terbentuk karakter pendidikan anak. Saya tidak bisa mengatakan kenapa ada riwayat menyebutkan Imam Syafi'i di usia 10 tahun sudah hafal Quran. Ya, saya tidak bisa bagaimana memikirkan di usia 10 tahun dia sudah hafal Quran. Bahkan riwayat menyebutkan lahir kamari dia sudah hafal Fatihah. Caranya gimana? Ya, caranya seperti apa? Ini bisa ditebak bahwa ada pendidikan karakter yang dibuat oleh orang tua dalam rangka merangsang indera anak. Kan anak ini kan potensi inderanya luar biasa. Betul. Ya, indera yang pertama dibentuk dan diciptakan oleh Allah dalam kandungan itu adalah, ya, sebagian mengatakan indera pertama mata, tapi yang mengatakan indera pertama adalah pendengaran, sehingga disebut innas sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran, penglihatan. Kenapa pendengaran disebut duluan? Karena Allah ciptakan janin itu dalam kandungan ibunya, indera pertama yang aktif adalah telinganya.
Sehingga potensi telinga ini bisa diperdengarkan dengan alat yang sederhana. Ada suara yang baik, ada kalimat thayyibah yang terhafalkan oleh anak, ya, takut mengatakan saat lahir kemudian dia bisa baca alhamdulillah atau dia baca subhanallah. Ini baik ajaib. Tapi itulah riwayat para ulama, di usia 10 tahun sudah 30 juz. Ya, kalau kita Gorontalo 10 tahun baru 30 huruf. Dan itu berbeda. Nah, oleh karena itu fase ini yang disebut yang fase pertama. Fase yang kedua saat dia lahir. Ya, fase kedua saat dia lahir. Apa penting pendidikan anak? Iya, penting. Anak itu dia mengikuti masa kekanak-kanak itu adalah masa dia melihat sesuatu, masa dia mendengar sesuatu, belum mempraktekkan. Sekalipun kemudian akan masuk di masa lebih setelah 6-7 tahun, ya, itu akan masa di mana dia akan mulai mempraktekkan apa yang dilihat, mempraktekkan apa yang didengar. Sampai kemudian pada puncaknya bukan lagi masa mempraktek, tapi masa kemudian dia bertanya, kenapa harus begini? Itu masa anak-anak. Seperti SMP, MTS itu dia akan bertanya, atau SD kelas 6 dia akan bertanya, Mama kenapa harus begini? Papa kenapa harus begini? Padahal kelas 4 dia baru melihat. Dia melihat, dia praktek. Dia mendengar, dia praktek. Tapi di usia 6 ke atas, yang dia praktekkan akan ditanya. Maka orang tua siap menghadapi pertanyaan anak. Sampai-sampai pertanyaannya, Tuhan itu pakai songkok, ya? Apa dia laki-laki? Apa dia perempuan? Saya ditanya sama anak saya begitu. Dia tinggal di mana, Abi? Ya, rumahnya seperti apa? Kalau dia maha besar, besarnya seperti apa? Pertanyaan anak-anak di usia seperti itu harus diarahkan dengan baik. Sampai kemudian dia jadi dewasa, menganalisis, mengkritisi, mendeskripsikan, sampai dia tumbuh, kembang, menjadi generasi yang terbaik. Saya kira penting dari sudut setiap generasi pertumbuhan anak. Masya Allah, insya Allah dapat difahami ya, Dek. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Maryam Suhardiman dari Majelis Taklim Dharma Muslimah Ashairul Khairat. Saya Pak Ustadz mau tanya, dalam tema tuntunan Islam dalam mendidik anak, saya bertanya bagaimana cara membimbing anak menjadi pribadi-pribadi yang Qur'ani. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar anak-anak menjadi generasi Qur'ani, Ustadz. Kalau temanya adalah bagaimana pendidikan anak diarahkan ke pendidikan Al-Quran, maka jelas kehidupan orang tua tidak bisa pisah dengan Al-Quran. Kehidupan anak-anak tidak bisa pisah dari Al-Quran. Ada beberapa motivasi dari para ulama. Ya, kalau memang ditentukan bahwa ternyata bayi yang dikandung laki-laki, maka perdengarkan dia setiap malam surat Yusuf. Masya Allah. Kalau misalnya ditentukan jenis kelaminnya ini adalah perempuan, maka perbanyak setiap sebelum tidur memperbanyak membaca surat Maryam. Ya, itu motivasi bagaimana mendekatkan anak ini dengan Quran. Kemudian yang kedua, saat dia lahir, sebelum A B C D F G minimal diimbangi dengan hijaiyah. Kalimat yang pertama yang terucap sama anak ketika dia mengenal dunia ini, dia akan mengatakan A, dia mengatakan U, E dan seterusnya, huruf vokal semua sampai terbentuk kalimat atau kata yang disebut pa, kemudian disambung pa. Maka papa dipanggil papa, mama dipanggil mama. Dari situ sebenarnya posisi anak ini kata para ulama seperti kertas putih. Ya, setiap kertas seperti kertas putih atau seperti kaset yang masih kosong. Maka semua yang didengar pasti masuk dalam hatinya. Semua yang dia lihat pasti masuk dalam hatinya. Sehingga oleh Nabi SAW disunahkan ketika idza wulidal ghulamu, apabila anak yang lahir
sebelum telinganya ini mendengar sesuatu yang tercela, sesuatu yang bentuknya kemaksiatan, maka dahului kalimat-kalimat itu dengan kalimat mulia. Disunnahkan kita mengucapkan kalimat azan di telinga kanannya, kemudian muqamat di telinga kirinya. Itu yang disebut dengan walimatul wiladah. Walimatul wiladah, sejak anak ini lahir, maka ucapan atau kalimat yang pertama dia dengar, wajah yang pertama dia lihat, wajah orang tua. Jika ada di komunitas orang tua yang memperdengarkan Quran, maka itu lebih baik. Maka oleh karena itu, Al-Quran tidak bisa pisah dari apa? Tidak pisah dari orang tua, yang itu akan menjadikan anak itu menjadi generasi terbaik. Di video viral, Ustazah, di video viral itu kita senang melihat, sekalipun itu orang bilang, Ustadz, saya mau sakit hati tapi suka tertawa. Saya suka tertawa tapi saya sakit hati. Setelah dilihat video viralnya, ada pasangan, ya, suami istri, suaminya yang imam, istrinya yang makmum, anaknya ada 2 yang usia 3 tahun atau usia 4 tahun yang boleh lari dan seterusnya. Yang kacaunya adalah, Ustadz, saat saya ruku, istri saya ruku, saat saya sujud, istri saya sujud, anak ini kan hanya beda 1 tahun. Yang satunya masuk rok istrinya, ya, yang satunya naik di atas punggung papanya. Mau marah ke sana anak tidak tahu, ya, mau senyum-senyum, kita orang masih dalam keadaan sholat. Ibu-ibu sekalian, jika itu terjadi pada kondisi anak kita lagi ibadah ke mereka ganggu, jangan pernah kita bersedih hati. Karena yang kita perlihatkan sama generasi kita, itu praktek ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasilnya? Setelah kita tidak ibadah, kita lagi tidur, kita lagi istirahat, anak-anak tidak istirahat misalnya, mereka akan praktekkan begini yang memabekkan. Dorang yang jadi imam, dorang yang jadi apa? Dorang yang jadi makmum. Jika anak-anak kita seperti itu, itulah hasil apa yang mereka lihat. Tahu Abdurrahman As-Sudais, imam besar di masjid besar, bahkan besar sekali. Apa yang mereka lakukan? Imam Sudais itu riwayatnya, Abdurrahman Sudais, profesor doktor, hari ini masih hidup. Saat dia masih kecil, itu masyhur di Saudi Arabia. Sekarang dia pimpinan imam Masjidil Haram dan imam Masjid Nabawi. Apa yang dilakukan oleh ibunya? Yang dilakukan oleh ibunya, saat ibunya lagi menyapu di rumah, ya, Sudais bawa oto-oto, ya, bawa roda-roda, dia bawa kemari dengan apa? Dibawa dengan pasir-pasirnya, rumput-rumputnya, padang pasir. Masya Allah. Ibunya marah, Sudais, mama yang sapu, Sudais yang barumpu, mama yang bapel, Sudais yang bawa pasir dan seterusnya. Ibunya bilang, Sudais, keluar dari rumah, pi bermain di sebelah. Sudais keluar 10 menit dia balik. Dia bawa lagi rumput, dia bawa lagi pasir dan seterusnya. Apa yang terjadi jamaah sekalian rahmati Allah? Mamanya lagi marah. Sudais ada tamu, mama sopel, kau yang bikin rumput. Mama sosapu, kau yang bikin masalah. Sudais belajar apa? Sudais keluar bermainnya di sana. 10 menit dia keluar balik lagi. Sudais bawa rumput yang lebih besar. Sudais bawa pasir yang lebih canggih. Dan seterusnya. Tambah puncak amarah orang tuanya, dia bilang, Sudais, 3 kali mama bilang, tapi kau tidak dengar ucapan mama. Mama yang bersihkan, kau yang kotori. Sudais saat itu bertanya saat dimarah, baru mau bermain di mana mama? Ya, baru mau bermain di mana saya mama? Apa mamanya bilang? Karena mamanya tahu bahwa anak ini harus ada pendidikan karakter dan ada sebuah kebiasaan, dia hanya guyon, tapi guyonnya itu jadi doa dari seorang tua. Kalau mau bermain nunu, jangan bermain di rumah dengan pasir-pasir. Baru mau main di mana mama? Itu ada Masjidil Haram, bah imam-imam jauh di situ. Ya, bah imam-imam, kau yang jadi imam, temanmu yang di belakang jadi makmum. Ternyata itu bukan guyon, kata yang biasa diterima oleh malaikat sebagai proposal permohonan orang tua. Ingin orang tua jadi imam, dan hari ini terbukti Sudais bukan lagi seperti masa lalu, tapi dialah imam besar di masjid besar Masjidil Haram. Masya Allah. Subhanallah. Semarah apapun seorang ibu harus bisa menahan lisan, Ustaz. Ya, harus menahan lisan. Minimal ketika mukul, ucapannya adalah doa. Ucapannya adalah zikir kepada Allah. Baik. Insya Allah bermanfaat, Ibu. Selanjutnya, masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nama saya Elpa Deu dari Majelis Taklim Dharma Muslimah Azharul Khairat. Menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, saya tergugah dengan keadaan saya di keseharian di rumah. Di rumah saya itu ada 5 cucu dalam umur yang berbeda. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada 4 tahun, dan ada yang 6 tahun. Nah, ini karakteristik yang berbeda. Nah, yang sangat kami fokuskan itu pada saat sholat. Yang satu sholat, cucu ini ada 2 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, yang 2 laki-laki ini perlakuannya berbeda dengan perempuan yang 3. Nah, kira-kira bagaimana caranya Ustadz? Sementara sholat yang 2 orang berteriak dan yang 3 orang ada yang naik di pundak, ada yang kasih keluar sujadah dan lain-lain. Pokoknya yang bikin terganggu kita mau sholat. Pertanyaan kami ini, apakah sholat kami ini sah, dan bagaimana kira-kira mendidik untuk yang berbeda umurnya ini menjadi karakteristik yang baik. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, pendidikan anak dengan ragam usia terutama dalam sholat. Baik, rumah yang tidak ada anak kecil biasanya sepi ya. Sepakat para ahli psikologi. Ya, sehingga kekesalan kita ketika sholat diganggu terobati ya saat mereka hadir sebagai penyemangat hidup. Capek-capeknya seorang suami, seorang bapak, atau capek-capeknya seorang ibu bekerja, di saat capek secara otomatis hilang kecapean keduanya kalau melihat wajah anak. Ya, itu luar biasa. Dan secara fitrah antara laki-laki dan perempuan sejak dari dulu memiliki keterkaitan psikologi yang paling dekat. Kalau orang punya anak ada laki-laki, ada perempuan. Kalau 2 orang, maka kecenderungan yang lebih kalau dia suami, dia ke perempuan. Ya, yang kedua, untuk kecenderungan seorang ibu lebih ke laki-laki. Kenapa? Karena ada silang psikologi seperti itu. Maka oleh karena itu jangan kesal tadi ketika kita sholat ada yang di atas meja, ya, yang parah ketika kita sholat, rok sholat ditarik dan seterusnya. Ini adalah praktek sebenarnya pendidikan karakter buat anak. Hari ini kita hadapi generasi seperti ini, hari esok mereka tidak melakukan itu. Yang mereka lakukan adalah praktek yang sesungguhnya daripada ibadah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak namanya Fatimah. Fatimah ini dinikahi oleh seorang sahabat mulia, ya, namanya Sayyidina Ali karramallahu wajha. Dari pernikahan Fatimah dan Sayyidina Ali lahir 2 cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Hasan dan yang kedua Husain. Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah dia sholat, ya, cucunya ini masih kecil-kecil, Hasan dan Husain. Saat Rasulullah SAW sujud, maka keduanya naik di atas punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Rasulullah langsung bangkit? Tidak. Rasulullah tidak langsung bangkit. Rasulullah berikan kepuasan mereka bermain di atas punggung Nabi. Baru itu Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Cara sholat Nabi ini disebut sholat ramah anak, ya, dan suami yang ramah anak. Tapi apakah itu dia tiap hari? Tidak. Dia tidak tiap hari. Yang bermasalah sama kita kalau dia tiap hari, ya. Sekalipun kalau dia terjadi tiap hari, dia sebenarnya pendidikan. Tapi Nabi sudah mencontohkan bahwa begitu kasih sayangnya Nabi sampai Rasulullah lama sujudnya bukan hanya berdoa, lama sujudnya bukan hanya bertasbih, tapi lama sujudnya memberikan kepuasan kepada Hasan dan Husain
di atas punggungnya yang lagi bermain. Kemudian Rasulullah bangkit. Ya, maka oleh karena itu kalau dalam fikih ditanya, apa sah sholat saya seperti itu? Sah. Kapan sholat saya tidak sah dengan anak? Kalau ibu lagi sholat dan marah anak. Itu yang tidak sah. Terucap toh? Nah, di olahraga yang namanya gerakan tambahan. Ya, tidak usah. Biarlah kita bismillahirrahmanirrahim. Dicubi di telinga, dicubi di mata. Biarlah seperti itu. Karena kita lagi dalam kondisi melaksanakan sholat dan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika ada cucu yang banyak seperti itu, 2 laki-laki atau 3 laki-laki, 2 perempuan, maka tinggal teknis bagaimana kemudian ibu bisa khusyuk. Jangan karena cucunya banyak dan ibu sendiri yang jaga. Ya, berikan rekomendasi kepada tante, berikan rekomendasi kepada kakaknya, berikan rekomendasi yang ada di rumah. Yang sulit itu kita suka khusyuk, tapi kita terima semua. Ya, maka caranya tinggal teknisnya. Sholatnya sah, tinggal teknisnya bagaimana cara mengaturnya. Saya kira itu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Baik pemirsa, saat lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Ustadz, menarik penjelasan Ustadz tadi terkait pertanyaan Ibu Eva, anak yang suka naik-naik di punggung orang tuanya ketika sholat. Bagaimana dengan status sholat orang tua ketika anaknya memakai pampers, Ustadz? Apakah sah? Kan itu ada najisnya, Ustadz. Ya, menarik ini ya. Pertama, syarat melaksanakan sholat, la tasihhu sholatu bi ghairi tuhurin. Ya, bi ghairi tuhurin, tidak sah sholat kecuali dalam keadaan tahara atau bersih dari najis, bersih dari hadas, mukhaffafah ringan, mutawassitah sedang, dan mughalladzah lebihnya yang besar. Bagaimana kemudian hukumnya Ustadz? Saya sholat, kemudian anak-anak ini dalam kondisi menggunakan pampers dan seterusnya. Ibu-ibu sekalian rahmati Allah, jika dalam rumah ada 5 cucu atau ada 6 cucu dan tidak ada yang jaga, yang kedua dikhawatirkan kalau mereka dikurung dalam kamar dan dikhawatirkan akan terjadi sesuatu, sholli ala halika, maka sholatlah dengan pampers-pampersnya. Oke. Tapi kemudian kondisi yang kedua, jika kita punya orang yang bisa bantu kita, jaga akan dulu saya punya cucu, bawa dulu di sana cucu, hanya 5 menit saya mau sholat, baru balik lagi ke sini, maka berarti ini kembali pada teknisnya. Idza daqal amrut tasa, apabila perkara sudah tidak bisa dikasih solusi, lakukan sesuai kemampuan. Ya, pertanyaan dari Amerika, seorang muslimah yang menjadi pembantu rumah tangga di Amerika atau di Eropa. Ustadz, apa hukumnya? Ini di rumah saya semua bentuk simbol syiar agama tidak diperbolehkan. Ya, simbol syiar agama di beberapa bagian di Amerika tidak bisa. Tidak boleh kelihatan jilbabnya, tidak boleh ada yang ruku kelihatan ruku, tidak ada yang ritual sholat, tidak ada ritual apa saja. Sementara saya ini tenaga kerja Indonesia yang beragama Islam. Saya punya kewajiban untuk sholat. Kalau saya sholat di ruang tamu, majikan akan lihat dan pasti dikurangi gaji atau dideportasi dan seterusnya. Pertanyaannya, bolehkah saya sholat 5 waktu di dalam toilet? Nah, maka jawaban para mufti, para ulama, boleh dan boleh. Sholatmu di toilet tempat yang kotor itu dihukumi sah dalam posisi darurat. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani. Agama ini sudah mudah, jangan dipermudah, mudahkan. Agama ini sudah yusr, ya, sudah sangat ringan dilakukan. Lakukan sesuai kemampuan kalian. Jika itu darurat, maka hitungannya sholat kita, ya, sholat kita dengan pampersnya itu, dengan kotoran itu tidak dinilai oleh Allah kotoran, tapi insya Allah dinilai oleh Allah sama dengan yang bersih. Kecuali jika diniatkan, itu yang tidak boleh. Seperti tadi, sorong kamari jo kamu, mama mau sholat, kamu bermain di situ dengan tai-tai, itu tidak boleh. Ya, kalau bisa masih bikin teknisnya,
Ada yang jaga, ada yang diserahkan, tanggung jawab dan seterusnya. Lakukan dulu itu. Ketika darurat, so tidak ada, sholli ala halika, solatlah kalian dengan najis-najis itu. Syekh Ali Juma pernah ditanya. Ya, Syekh Ali Juma ini mufti Mesir, pernah ditanya. Ada orang yang punya penyakit namanya tasalsulul baul. Apa tasalsulul baul? Tasalsulul baul itu adalah orang yang kincing menetes. Ya, Gorontalo bilang pongintololo. Kalau dia sholat, setiap sholat habis ambil air wudhu pasti dia menetes dan seterusnya. Setiap dia laksanakan ibadah pasti menetes. Jika dia penyakit, ya, jika dia penyakit dan tidak ada lagi teknis menghindarinya, maka dia katakan sholli ala halika, sholat asar menetes sah sholatnya manusia Ali Juma. Tapi kalau teknisnya masih bisa dilakukan, lakukan. Caranya seperti apa? Biasanya tapongin dololo itu, ya, kalau dia pipis 10 menit setelah itu dia, ya, pipis lagi toh, buang air. Maka berarti jika zuhur itu jam 12, dia sudah harus buang air setengah 12. Biar 10 menit sebelum apa? Sebelum zuhur, so habis kamari menetes semua itu. Itu teknisnya. Yang kedua, ada program atau ada ikhtiar meka dokter. Ya, meka dokter itu kan dikasih obat, dikasih terapi. Ada tukang urut khusus dan seterusnya. Jika usaha ini dilakukan, Ustadz, 1 jam saya bapipis, zuhur masih 1 jam, masih tetap bapipis, tidak ada cara yang lain, maka sholli ala halika, maka sholatlah kalian dengan kondisi-kondisi yang kamu tidak pernah harapkan. Tapi itulah yang disebut dengan udzur, ya, udzur syar'i yang dibenarkan. Maka oleh karena itu, yang tadi ya, jika bisa diatur anak-anak dan ada yang mengaturnya, lakukan sholat dengan khusyuk. Tapi ketika tidak bisa diserahkan, tidak ada solusinya, maka sholatlah dengan anak-anak dengan kondisi-kondisi mereka itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doli Jamalu dari Dharma Muslimah Majelis Taklim Azharul Khairat Kabupaten Bone Bolango. Berkenaan dengan pertanyaan saya mengenai pendidikan anak, Pak. Bertepatan anak-anak saya ini sudah dewasa, 24 tahun dan remaja. Bagaimana cara saya untuk menyuruh mereka dalam hal sholat? Selalu nanti disuruh. Selalu, padahal anak-anak itu dari kecil saya ajak untuk sholat. Jadi apakah karena mereka laki-laki itu, Pak, apakah tindakan saya itu dengan keras atau lembut? Dan apakah masih jadi tanggung jawab saya untuk menyuruh mereka karena mereka sudah dewasa? Baik, insya Allah. Hanya itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya sudah dewasa. Bagaimana pendidikan sholatnya, Ustadz? Ya, pendidikan sholat itu sebenarnya di usia dia 7 tahun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muru auladakum bis sholati wahum sab'a sinin." Suruhlah anak-anak melaksanakan sholat di usia mereka 7 tahun. Dianalisis oleh para ahli psikologi, 7 tahun itu bisa menangkap, menyimpan, mempraktekkan. Berbeda di bawah 7 tahun ya. 7 tahun itu bisa mendengar, menangkap, memikirkan, dan mempraktekkan. Maka perintah pertama jika dilihat dari usia, itu usia 7 tahun. Muru auladakum bis sholati wahum sab'a sinin. Di usia mereka 7 tahun. Wadribuhum, dan boleh pukul. Ya, boleh pukul ketika mereka tidak melaksanakan sholat. Wahum fi asyara sinin, di usia mereka 10 tahun. Kenapa Nabi bilang 10 tahun bukan 8, bukan 9? Karena pukulan di usia 10 tahun itu membekas. Oh, mama marah ini. Kalau 8 itu masih santai. Tapi kalau 10 tahun itu dia membekas, masuk di otaknya, masuk telinga kanannya, tidak keluar di telinga kirinya, tapi langsung masuk ke dalam lubuk hatinya bahwa ini perintah, kalau tidak dilakukan pasti dipukul. Usia 7 dan 10 ini pendidikan pertama ya, ketika kita itu menyuruh anak-anak. Bagaimana kemudian terlanjur Ustaz sudah diajar masih anak-anak,
dan terlatih masa anak-anak. Di usia remaja, terjadi pergeseran. Di usia remaja, semua ahli psikologi mengatakan usia remaja banyak bertanya dan banyak baku bantah. Ya, di usia anak-anak, di usia anak-anak, dia masih bisa mengikuti apa yang dilihat, apa yang didengar. Tapi di usia remaja, itu masa dia bertanya dan masa dia membantah. Maka oleh karena itu ada faktor lain yang menyebabkan itu. Kita sudah latih lama, tapi kemudian terjadi pergeseran seperti itu. Ada faktor lain. Apa di antara faktor itu adalah, dan ini sama dewasa juga ada. Faktor lain itu adalah, kenapa kita malah sholat dan tidak ada merasa takut kepada Allah? Karena ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan sholat dalam hati kita. Kalau sudah ada kenikmatan lain yang melebihi kenikmatan kita beribadah kepada Allah, fasenya pertama, kalau dia sholat, pasti sholatnya tidak lama. Yang kedua, atau dia tinggalkan sholat itu secara total. Kenapa? Karena ada kenikmatan lain yang melebihi kenikmatan sholat. Nah, oleh karena itu, ya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham itu bilang, jika kenikmatan duniawimu lebih tinggi daripada kenikmatan ukhrawimu dalam setiap tindakan setiap harinya, maka pasti kau sulit untuk bangun tahajud. Maka caranya adalah tahajud bisa dinikmati jika volume sifat duniawi kita itu melemah. Karena kenapa? Pasti yang lebih persentase kenikmatan spiritual lebih motivasinya ke ibadah itu. Tapi kalau kelebihan kenikmatan duniawinya lebih, dia lebih sibuk dengan dunianya, maka sholat itu hanya sebagai pemoles, bukan menjadi kebutuhan. Sehingga rasa takut pun hilang. Tidak bisa beriringan, Ustadz. Kalau dia beriringan, menentukan beriringan itu sulit. Karena ini perasaan nikmat. Ya, jika perasaan nikmat itu berbarengan dengan rasa takut, ini imbang. Ya. Saya nikmat. Ketika saya lakukan, saya senang. Ketika saya tidak lakukan, saya takut. Ya, kalau takut ini ada di hadapan semua kenikmatan, maka kenikmatan tarem. Ya, betul. Tapi kalau rasa takut ini hilang, maka semua kenikmatan loss. Subhanallah. Maka oleh karena itu, ya, Quran bilang, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw. Andaikan semua kebutuhan manusia Tuhan kasih, minta ini, minta itu. Allah kasih semua yang apa yang diinginkan, kerusakan akan lebih besar daripada kebaikan. Kenapa? Karena pasti jiwa kita itu terperangkap dengan kenikmatan yang banyak, sehingga tersisih kenikmatan spiritual. Sehingga para ulama bilang, kalau ingin dapat dzuk ilahi, kenikmatan spiritual, perkecil volume dunianya, sehingga akhirat yang lebih, dan di sana kehusyuan dan kekhuduan. Saya kira itu. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Bisa ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Fadil Muazzin Lapasi. Saya santri kelas 9 dari PPS Susto Azharul Khairat Gorontalo. Langsung ke pertanyaan Ustadz, bagaimana tips atau cara untuk mendidik anak yang nakal? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendidik anak yang nakal, Ustadz. Ya, dalam psikologi Islam, pendidikan anak itu tidak disebut nakal, tapi terampil. Terampil. Ya, sekali lagi ya, dalam psikologi Islam tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang terampil. Dan ketika dia terampil itu, potensi kecerdasannya luar biasa. Potensi kecerdasannya luar biasa. Sehingga di Gorontalo, ya, ada catatan sebagian besar para pejabat itu yang nakal masih SMP. Ya, yang nakal waktu SMA. Karena kenapa? Ketika nakal itu mau bongkar, mau apa, kreativitas dia berpikir itu sekalipun negatif kan ini loh, ini kan cair toh. Sehingga orang bilang, nah kau ini tidak seperti anak yang lain. Diam terus, tidak pernah bercerita, tidak pernah bergaul. Itu loading pasti otaknya. Karena dia tidak berpikir. Ya, alhamdulillah kalau orang tua tahu pendidikan anaknya, ketika anak kelebihan keterampilannya, dalam tanda kutip orang bilang nakal, di saat dia anak-anak itu bisa diarahkan.
Anak-anak di usia anak-anak itu, di usia dia kanak-kanak, dia tidak bisa membedakan mana yang merusak dan mana yang memberikan manfaat. Yang dia lakukan apa yang dalam pikirannya, itu syukuri dulu pertama. Tapi kemudian jangan lepas kontrolnya. Saat ada peralihan masa anak-anak ke remaja, yang dia lakukan masa anak-anak merugikan itu harus disampaikan. Nah, ini merugikan, jangan lakukan. Ini yang positif, silakan lakukan. Sehingga terfilter yang dilakukan anak-anak setelah dia berpikir rekomendasi dari orang tua. Maka caranya adalah, jika itu pertanyaan bagaimana kemudian mendidik anak-anak yang nakal, sekali lagi pendidikan ini tidak akan berhasil kecuali melibatkan semua elemen. Yang pertama, sisi pendidikannya harus diatur. Satu Bu ya, mana sisi pendidikannya? Kalau dia sekolah di umum, minimal malam dia di TPQ atau di majelis taklim, biar imbang pendidikan umum dan pendidikan agama. Yang kedua, bukan hanya sisi pendidikannya, ya, tapi sisi pengalaman spiritualnya. Pengalaman spiritual itu luar biasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi gelar ya fursanun bin nahar wa ruhbanun bil lail. Kalau dia siang harinya sibuknya Rasulullah mengurus urusan masyarakat, urusan duniawi pada siang hari, sibuknya seperti Rasulullah itu digambarkan fursanun bin nahar, seperti kuda yang semangat mengurus anak buahnya. Tapi ketika tiba malam hari, waruhbanun bil lail, dia seperti apa? Dia seperti ahli ibadah yang tidak mau lepas dari sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ujungnya waqina ada benar. Maka oleh karena itu kembalikan pada pola pendidikan, pola asuh anak dari keluarga, ya, pola praktek dan keteladanan. Kalau itu dilakukan, maka insya Allah generasi kita akan lebih baik di masa yang akan datang. Ya, saya titip satu kalimat, biar nanti nakal di saat ini, tapi jangan sampai terlambat nakal. Ustadz korupsi, siapa yang korupsi? Profesor doktor. Siapa yang kolusi? Profesor doktor. Bergelar. Kenapa mereka lakukan? Karena mereka terlambat nakal. Karena tidak nakal masih anak-anak. Ya, maka oleh karena itu jangan sampai terlambat nakal. Baik, insya Allah bermanfaat deh ya. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Zulfia, perwakilan dari guru PKPPS Wusta Ulia Azharul Khairat Gorontalo. Menarik apa yang telah disampaikan dari awal tadi tentang pendidikan karakter anak, dan menyambung pertanyaan dari santri Fadil tadi adalah bagaimana mengatasi atau tips untuk anak yang nakal. Sebagai guru yang ada di sini, bagaimana kira-kira menghadapi anak yang puberitas? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa puberitas ini adalah sesuatu alamiah yang pasti akan terjadi dan tidak memandang anak itu soleh ataupun tidak. Betul. Kan seperti itu. Sehingga kira-kira bagaimana cara atau tuntunan atau anjuran yang dianjurkan oleh agama kita Islam dalam menghadapi dan mendidik anak yang puberitas ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz, jawab singkat Ustadz. Ya, puber dan puberitas beda. Kalau puber pur besar. Kalau puberitas itu kondisi psikologi, jiwa dan seterusnya. Semua orang melewati itu. Hanya ada yang kacau, ada yang setengah kacau, ada yang tidak kacau. Ya, semua akan melewati. Pertanyaannya, Ustadz pernah? Pernah. Dan seterusnya. Tapi kemudian kita luluskan diri ini dari sifat itu. Semua ya. Nah, bagaimana kemudian? Pertama, sesuatu yang tidak lahir dari diri kita itu secara alami bahwa itu fitrah. Tidak bisa menghalangi itu. Berkecamuknya jiwa melakukan sesuatu yang bikin pelanggaran dalam konteks misalnya perempuan dengan laki-laki, muda-mudi dan seterusnya, itu alami. Hanya bagaimana kemudian mengatasinya? Cara mengatasinya adalah ya di usia masa remaja seperti itu tidak ada tempat kembali kecuali tempat kembali itu adalah kembali kepada agama yang sesungguhnya. Kembali pada agama yang sesungguhnya itu dia menjadi penawar dari semua penyakit itu.
Ya, jangankan anak-anak, ini puber terjadi 2 kali. Ya, puber di usia remaja dan puberitas di usia dewasa. Jadi karena itu di usia dewasa itu, ya sebagian mengatakan usia 40 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun, ibu-ibu untuk perempuan mengatakan usia 60 tahun. Berlaku bagi bapak-bapak, berlaku bagi ibu-ibu. Hanya masalahnya ada yang tidak lolos, ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia alami, maka caranya semua apa saja menjadi persoalan hidup ini, kalau mau kembali kepada muaranya, kembali kepada titik penyelesaian masalahnya, hanya kembali kepada agama. Masa saya lakukan itu? Kalau misalnya cinta, ya cerita indah namun tiada artinya. Maksudnya secara psikologi laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki. Tapi apa itu disalahkan? Tidak. Cinta itu bukan dosa, nak. Ya, cinta itu anugerah kata orang-orang pecinta. Ya, tapi bagaimana kemudian memanage cinta itu yang disebut dengan puberitas ini? Memanagenya dengan agama. Caranya adalah bagaimana kembali kepada agama dan aturan agama dilakukan. Jika kita tidak kembali pada agama, maka yang halal menjadi, yang haram menjadi halal, ya, yang pada akhirnya halal haram gas, ya, halal haram hantam. Maka oleh karena itu, jika dia orang ngaji Quran, dia orang yang dengan Al-Quran, ketika ada kecamuknya psikologi dia akan kembali pada Quran. Saya mau baca Quran. Ketika dia sedih dan seterusnya, dia kembali pada ibadah. Quraisy Shihab itu lama di Mesir, tidak balik-balik. Papanya bilang, sejak kau berangkat dari Makassar ke Mesir, tidak boleh pulang kecuali setelah profesor. Maka dia kisahkan, dia di Mesir itu suka mau balik, tidak ada doi. Mau balik juga dimarah. Tapi sedihnya luar biasa. Psikologi ini kan sama dengan puber itu. Siapa yang tidak mau pulang setelah 25 tahun dia berlayar dan seterusnya? Orang suka pulang, sama dengan kecenderungan tadi itu. Tapi dia bilang apa? Tidak ada obat kesedihan, tidak ada obat dari semua persoalan hidup kecuali dia kembali kepada Al-Quran. Dia baca Al-Quran sebagai obat hatinya dan dia yakin, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatun lil mu'min. Ya, Al-Quran ini menjadi syifa, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Saya kira sesingkat itu yang saya bisa sampaikan tentang solusi atas puberitas tadi. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, mohon menutupnya dengan doa. Baik, terima kasih karena kita sudah berada di puncak acaranya. Alhamdulillah, hari ini majelis ta'lim kita sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, semoga kita terus eksis ya bersama TVRI dan pemirsa yang ada di rumah. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma arzuqna as-sihhata wal quwwata wal afiyata was salama fi dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya Ustadz. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Ustadz Husni Idrus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik dari santri Ponpes Azharul Khairat dengan bersama guru-gurunya, juga ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Dharma Muslimah Azharul Khairat. Insya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Umi Nita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.